Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya sendiri Gali Miranda Pratiwi, NIM P165. Dan saya Reza Gaduta, NIM 185. Saya Nilo Putusana Chandra Maharjayanti, P177. Saya Andrea Paula, NIM 151. Saya Azazul Alvina, NIM 146. Saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar ergonomi. Ergon yaitu work atau kerja, nomos yaitu laws atau hukum alam. Studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain. Penerapan beberapa ilmu seperti fisiologi manusia, teknik dan teknologi untuk mencapai penyesuaian secara optimal terhadap pekerjaannya. Tujuan dari ergonomi sendiri mengoptimalkan 1. Efektivitas dan efisiensi kerja, 2. Kesehatan dan keselamatan kerja, 3. Kenyamanan dan kemudahan kerja, 4. Kepuasan kerja. Secara umum, mempelajari dan mengimplementasikan ergonomi dalam lingkungan kerja sangatlah penting. Karena dengan mengimplementasikan posisi ergonomi dalam lingkungan kerja, kita akan yang pertama, tidak cepat lelah. Yang kedua, kita akan mengalami sedikit keraguan dan ketidaknyamanan. Yang ketiga, jarang ada kekacauan atau display yang membingungkan. Yang keempat, frustasi oleh profesi pekerjaan semakin menurun dan stresnya juga sedikit menurun. Selanjutnya, kemungkinan timbul kesalahan semakin kecil dan timbul kecelakaan juga semakin kecil probabilitasnya. Dan untuk tanggung jawab moral semakin tinggi. Lalu, bagaimana hubungan posisi ergonomis dengan penata laksanaan fisioterapi menggunakan MMT? Sebelum kita bahas mengenai hal kedua tersebut, mari kita kupas sedikit tentang pengukuran MMT. Seperti yang kita ketahui, pengukuran MMT dilakukan secara manual, di mana posisi tubuh sangat penting dalam penata laksanaan MMT tersebut. Bisa kita bayangkan apabila kita melakukan pengukuran MMT dalam jangka waktu yang lama, namun posisi tubuh tidak ergonomis, hal ini dapat mengakibatkan fisioterapis mudah lelah dan terjadi kecelakaan kerja saat pengukuran MMT lebih besar dan kemungkinan timbul kesalahan yang berulang, bahkan bisa mencederai klien atau pasien. Namun, ketika kita mengaplikasikan posisi ergonomis saat melakukan pengukuran MMT, hal tersebut dapat meminimalisir kejadiannya. Lalu, mari kita lihat bagaimana posisi ergonomis saat melakukan pengukuran MMT. Prosedur pengukuran MMT atau kekuatan otot pada bagian ankle khususnya pada otot gastrok, yaitu posisi pasien tengkurap rileks dengan kaki menggantung di ujung bed. Kemudian posisi terapis yaitu adalah bersimpuh dengan punggung lurus.
Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran MMT untuk otot ekstensor lutut dengan nilai 4. Posisi pasien duduk di stool dengan kaki menggantung dan tangan diposisikan di samping pasien. Kemudian posisi pasien rileks. Lalu untuk posisi terapis itu berada di sebelah sisi kaki yang akan dilakukan pengukuran. Kemudian bersimpuh, satu tangan terapis berada di tungkai atas dan satu tangan terapis berada di tungkai bawah. Kemudian pertama-tama mencontohkan gerakan yang akan dilakukan oleh terapis kepada pasien. Selanjutnya dilakukan gerakan untuk ekstensor lutut dengan memberikan tahanan minimal. Saya akan mempraktikkan pengukuran MMT pada gerakan ekstensor kepala dengan nilai 5. Jadi pada gerakan otot ekstensor kepala ini dibantu dengan otot rectus capitis posterior major dan posterior minor dan lain sebagainya. Nah, untuk posisi terapis ini membuat kuda-kuda, kaki ditekuk sedikit dengan posisi punggung tetap tegak lurus. Nah, untuk posisi pasien atau subjek ini berbaring terlentang dengan kepala berada di luar bed. Dan nanti terapis memberikan tahanan di bagian kepala bagian belakang pasien. Saya akan melakukan pengukuran MMT untuk gerakan ekstensor pergelangan tangan nilai 4, posisi pasien duduk tegak, posisi fisioterapis duduk tegak, memberi tahanan di punggung tangan pasien dengan tahanan minimal. Saya akan melakukan pengukuran MMT dengan posisi ergonomis kelompok fleksor kepala nilai 5. Yang pertama, pasien posisinya tidur terlentang dengan kepala tersanggah bed. Lalu posisi ergonomis fisioterapis yaitu dengan kaki kuda-kuda, lutut sedikit ditekuk, dan punggung tegak.